Dahsyatnya bulu perindu dari pedalaman Kalimantan. Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sekitaran tahun 1995. Aina memiliki sahabat yang bernama Hamdah, seorang gadis yang tinggal di sebuah kampung bernama Tanah Abang. Kampung Tanah Abang ini terletak di dekat perkebunan karet. Pada saat itu, kampung Tanah Abang masih belum terlalu maju, bahkan penerangan di malam hari saja masih menggunakan lampu minyak. Listrik belum masuk ke kampung Tanah Abang. Fasilitas sekolah juga hanya ada sekolah dasar. Untuk melanjutkan ke jenjang SMP sederajat harus pergi ke kota. Jarak dari kampung Tanah Abang ke sekolah ke kota Martapura membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Biasanya warga harus menunggu angkutan umum untuk bisa pergi ke kota. Waktu itu kendaraan pribadi seperti mobil ataupun motor sangat jarang ada. Hanya kepala desa dan segelintir warga lain yang memiliki sepeda motor, sedangkan warga lain hanya memiliki sepeda biasa. Seperti kebanyakan anak perempuan pada zamannya, Hamdah dan Aina memilih untuk tidak melanjutkan sekolah setelah lulus dari Madrasah Sanawiyah yang sederajat dengan SMP. Para orang tua beranggapan jika anak perempuan tidak perlu sekolah lebih tinggi karena ujung-ujungnya akan menikah juga. Selain itu, perjalanan pulang pergi dari kampung ke kota membutuhkan banyak biaya. Lebih baik jika mereka belajar mengurus rumah untuk persiapan saat menikah nanti. Berbeda dengan Aina yang bertugas untuk menjaga adik-adiknya ketika orang tua mereka pergi ke sawah, Hamdah memiliki nasib yang lebih beruntung karena orang tuanya memiliki sebuah warung. Warung itu menyediakan sarapan pagi berupa nasi kuning dan lontong untuk para pekerja kebun karet yang tidak sempat sarapan di rumah. Masakan Ibu Hamdah yang lezat membuat banyak pekerja kebun karet memilih untuk berbelanja di sana setiap harinya. Keuntungan dari warung dibagi 2 antara Hamdah dan juga ibunya sehingga dia bisa memiliki tabungan cukup banyak. Gelang, kalung, dan cincin emas menghiasi tubuh Hamdah yang molek. Wajah Hamdah yang cantik didukung oleh kulitnya yang kuning langsat membuat banyak pemuda tertarik padanya. Membeli sarapan pagi menjadi alasan bagi para pemuda tersebut untuk mendekati Hamdah. Pemuda yang jatuh cinta pada Hamdah tidak hanya para pemuda yang bekerja sebagai penyadap karet. Ada pula anak kepala desa dan anak mandor yang tertarik pada Hamdah. Si Abdul, anak kepala desa, sepertinya suka padamu, ujar Ibu Hamdah saat mereka bersiap menutup warung. Hamdah tersipu malu mendengar ucapan sang ibu. Diam-diam dia juga tertarik pada anak kepala desa yang bertubuh tegap itu. Abah setuju kalau memang Abdul datang melamar ke sini, sahut Abah Hamdah yang bernama Abbas. Belum tentu dia suka sama Hamdah, Bah. Hamdah berusaha mengelak. Bisa saja dia sering datang ke sini karena memang suka sama masakan Uma. Abah sendiri tahu kan kalau masakan Uma itu sangat enak. Ibu Hamdah yang biasa dipanggil dengan sebutan Uma itu pun tertawa. Lalu, apa isi surat yang dia berikan padamu secara diam-diam itu? Kalau dia memang suka masakan Uma, tidak perlulah dia mengirim surat memakai kertas pewangi. Uma itu lebih suka dibayar pakai uang. Wajah Hamdah semakin merah mendengar jawaban sang Uma. Ia menunduk lalu bergegas pergi ke belakang dengan alasan ingin membersihkan diri. Orang tua Hamdah berpandangan mereka mafhum kalau anaknya merasa malu karena terus digoda. Abah, bagaimana dengan Budiman? Wajah Abbas berubah masam begitu istrinya mengungkit-ungkit nama Budiman. Lelaki muda yang tidak memiliki pekerjaan tetap itu tampaknya juga menyukai Hamdah. Katakan saja pada Hamdah untuk tidak lagi meladeni Budiman kalau dia berani datang lagi ke rumah. Terkadang dia mencari Hamdah, Bah. Ada saja alasan yang dia pakai supaya bisa bertemu anak kita. Fatimah, ibu Hamdah duduk di sebelah suaminya dengan wajah yang tak kalah kusut. Usir,
Sembarangan abah ini kalau ngomong, cetus Fatima kaget. Nanti dia sakit hati kalau kita usir. Wajah Fatima semakin keruh. Reputasinya almarhum Abah Budiman sebagai dukun di kampung membuat Abbas tidak bisa bertindak leluasa. Membuat Budiman sakit hati bisa berimbas fatal pada mereka. Bisa saja Budiman menjadi dendam lalu memutuskan untuk menyantet keluarga Abbas. Jangan sampai kita terkena teluh dari Budiman, Bah. Abbas mendecakkan lidah dengan tidak sabar. Yang punya ilmu itu almarhum abahnya Budiman. Anaknya tidak mewarisi apa-apa. Ya tetap saja, kita itu jangan gegabah. Fatima menggigit bibir karena khawatir Hamdah, anak mereka satu-satunya, kembang desa yang diharapkan akan membawa kehidupan mereka menjadi lebih baik. Dan untuk mencapai tujuan itu, Hamdah tentunya harus menikah dengan lelaki yang memiliki cukup kekayaan, bukan pemuda luntang-lantung. Mereka masih berbincang-bincang di ruang tengah. Ketika ada suara orang mengucap salam, Fatima tergopoh-gopoh membuka pintu ketika menyadari tamu mereka adalah kepala desa yang datang dengan anak istrinya. Pertemuan itu cukup lama. Fatima dan Abbas menjamu tamu mereka dengan sangat ramah. Setelah rombongan keluarga Abdul, anak si kepala desa pulang, Abbas tersenyum lebar pada Fatima. Impian untuk memiliki menantu dari keluarga berduit semakin terasa nyata. Bagaimana, Bah? Berapa mahar yang akan kita minta pada keluarga Abdul? Fatima bertanya pada Abdul saat ia menyerahkan asbak kotor pada suaminya. Abbas membuang sisa puntung rokok itu ke tempat sampah sambil berpikir. Dia ingin meminta mahar dalam jumlah tinggi, tetapi juga ia tidak ingin terlalu mencekik calon menantunya. Sebaiknya jangan terlalu tinggi. Loh, bukannya kita harus meminta mahar yang paling tinggi? Karena Hamdah merupakan gadis yang paling cantik di kampung ini, Bah. Fatima mengerutkan kening mendengar ucapan suaminya. Jangan dulu. Aku tidak mau keluarga kepala desa itu berpikir jika kita terlalu matre. Ya tidak bisa, Bah. Mahar itu merupakan tanda harga diri. Aku tidak mau kalau mahar Hamdah lebih rendah dibandingkan gadis lain. Fatima berbicara dengan keras. Sementara itu Hamdah mendengar obrolan mereka dari balik kamar. Ia menggigit bibir menahan senyum setelah mengetahui Abdul benar-benar datang melamar ke rumahnya. Hati Hamdah berbunga-bunga membayangkan ia akan bersanding dengan lelaki yang ia cintai. 1 minggu berlalu setelah Abdul datang melamar Hamdah. Budiman pulang dari rumah Hamdah dengan wajah pucat menahan sakit hati. Tubuhnya terasa lemah hingga akhirnya ia terduduk di teras rumahnya. Pasangan Abbas dan Fatimah menolak lamaran Budiman dengan alasan Hamdah sudah dipinang oleh Abdul, anak kepala desa. Namun bukan itu yang membuat Budiman sakit hati. Dia masih bisa terima jika lamarannya ditolak karena memang sudah ada lelaki lain yang mendahuluinya. Tapi hatinya terasa sakit ketika Abbas berkata, Budiman, kami tahu kamu sangat menyukai Hamdah anak kami. Akan tetapi dia sudah dilamar oleh anak kepala desa dengan mahar yang cukup tinggi. Uang mahar yang tentunya tidak bisa kamu sediakan. Seharusnya kamu itu sadar diri, Budiman. Anak kami memang selalu bersikap ramah, tetapi bukan berarti dia menyukaimu. Dia itu hanya bersikap baik kepada semua orang. Fatima menambahkan komentar yang semakin menyakiti hati Budiman. Dan selain itu, kami juga tidak mungkin menikahkan anak tunggal kami dengan anak dukun yang miskin. Kalimat terakhir itulah yang paling menyakiti hati Budiman sehingga ia pulang dengan tubuh terhuyung-huyung menahan amarah yang menggelegar. Budiman duduk cukup lama di teras rumah untuk menenangkan perasaannya. Setelah matahari terbenam, barulah ia bisa bangkit dan masuk ke dalam rumah. Ia membuka pintu kamar almarhum ayahnya yang telah lama meninggal. Sebuah lemari dari kayu jati tertutup rapat dalam kondisi berdebu. Selama ini Budiman enggan menyentuh lemari yang menyimpan banyak barang peninggalan ayahnya. Akan tetapi amarah serta dendam membuatnya gelap mata.
Budiman meraih gagang lemari dengan hati berdebar-debar. Hanya dengan gerakan perlahan, pintu lemari tua itu berderit, mengeluarkan suara seram yang berbunyi mengerikan di dalam keheningan malam. Dan saat pintu terbuka lebar, angin malam bertiup menghantarkan aroma apek dari dalam lemari. Apa? Gumam Budiman. Ia menggosok hidungnya yang gatal, disusul oleh suara bersin yang keras. Tangannya sedikit gemetar ketika ia meraih punggung buku yang tampaknya sudah usang. Lantas ia menghela nafas saat menariknya keluar dari dalam lemari. Halaman-halaman yang kusam seperti menyimpan rahasia gelap yang tersembunyi dalam lipatannya. Seingatku Abah menyimpan barang berharga itu di sini, ujar Budiman. Matanya terbelalak ketika sinar lampu menyinari kain kafan yang terlihat rapi di sudut lemari. Dengan hati-hati ia menggapai kain tersebut, merasakan getaran aneh yang tiba-tiba saja menembus jarinya. Apa mungkin Abah menyimpannya di sini? Desis Budiman sambil menggosok lengan untuk mengusir rasa dingin yang tiba-tiba saja merayapi tubuhnya. Tangan Budiman kembali meraba-raba sampai ia menemukan benda kecil di dalam kafan yang mulai berwarna kekuningan tersebut. Dengan nafas yang tertahan, Budiman mulai membukanya. Mata Budiman terbelalak saat ia melihat barang yang ia cari-cari. Akhirnya ketemu. Dia menggenggam erat botol kecil berisi minyak kuning kehitaman itu. Getaran aneh terasa mengalir melalui ujung jarinya, seolah-olah botol itu memancarkan energi listrik. Budiman menarik nafas dalam-dalam, mencoba meredakan ketegangan yang menggelayut di dalam dirinya. Ternyata almarhum Abah memang menyimpannya di sini, gumam Budiman. Senyum lega melintas di wajahnya, matanya berbinar-binar penuh kegembiraan karena berhasil menemukan barang yang ia cari. Namun senyumannya segera memudar ketika sinar lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip dan muncul bayangan aneh di sekelilingnya karena cahaya yang terus bergoyang. Budiman mendesah. Dia menempatkan botol kecil itu di atas meja yang berdekatan dengan lemari secara hati-hati. Udara di sekitar terasa demikian dingin sehingga Budiman menelan ludah dengan gugup. Dicobanya menenangkan diri meskipun jantungnya berdegup kencang. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Ini semua cuma hayalanku, ucapnya pada diri sendiri, berusaha meyakinkan diri dalam kegelapan yang semakin menyelimuti ruangan. Budiman duduk bersila di tengah ruangan yang redup. Dengan wajah serius, ia menyalakan kemenyan yang terletak di depannya. Api kecil mulai berkobar, menyala dengan tenang di atas kemenyan itu sebelum padam dan menyisakan bara. Kemenyan sontak memancarkan aroma harum yang mengisi ruangan. Dengan hati-hati, ia meraih botol misterius itu dari atas meja, memegangnya dengan penuh kehati-hatian seolah-olah takut hancur. Wahai roh yang tersembunyi dalam kegelapan, aku memanggilmu, bisik Budiman. Suaranya rendah, matanya terfokus pada botol yang dipegangnya. Dengan gerakan perlahan, ia membuka tutup botol tersebut, mengungkapkan cairan berwarna gelap yang ada di dalamnya. Segera setelah itu, ia mulai mengucapkan mantra kuno yang pernah diajarkan oleh orang tuanya sebelum meninggal. Ketika suara mantra Budiman mulai mengisi ruangan, cairan di dalam botol mulai bergerak dengan sendirinya. Kemudian asap putih mulai membumbung dari mulut botol. Mata Budiman terus memperhatikan asap yang memenuhi ruangan. Perlahan-lahan suasana menjadi semakin hening. Hanya suara mantra Budiman yang terdengar samar di tengah-tengah keheningan. Sementara itu, di rumah yang berada di tengah perkampungan, Hamdah yang tertidur nyenyak mendadak terbangun karena gelisah yang tak terperi. Ia membuka matanya dengan cepat, nafasnya terengah-engah seolah-olah baru saja ia mengalami mimpi buruk. Budiman, Kak Budiman, bisik Hamdah dengan sambil meraba-raba di gelapnya kamar. Ia berusaha menyalakan penerangan dalam kamar, berharap cahaya yang ada mampu mengatasi rasa gelisahnya. Namun rindu yang tiba-tiba memenuhi hatinya semakin kuat, seolah ada magnet yang menariknya. Pikiran Hamdah terus-menerus tertuju pada sosok Budiman. Hamdah yang sudah bangkit dari tempat tidurnya mulai berjalan menuju ke arah jendela. Ia membuka jendela lebar-lebar sementara matanya menatap jalan setapak yang menuju ke arah rumah Budiman.
Cahaya bulan yang redup memancar masuk dari balik jendela, menerangi wajahnya yang penuh kegelisahan. "Apa yang terjadi?" gumamnya resah. "Kenapa aku sangat ingin bertemu lelaki itu?" Dengan hati yang berdebar-debar, Hamdah segera mempersiapkan diri. Begitu pagi datang, ia mandi dengan cepat, membiarkan air mengalir melepas kegelisahannya. Setelah itu, ia mengenakan pakaian terbaiknya dan memoles wajahnya dengan bedak tipis sambil bersenandung. Senyum tipis terukir di bibirnya. Sebungkus nasi kuning yang masih hangat dibawa Hamdah dengan penuh harap. Ia bergegas meninggalkan rumahnya menuju barat. Rasa rindu yang membara membuatnya tidak bisa lagi berpikir jernih. Satu-satunya yang menghiasi pikirannya adalah segera bertemu dengan Budiman. Perjalanan ke rumah Budiman di ujung kampung terasa seperti berkilo-kilometer. Saat akhirnya ia sampai di rumah Budiman, nafasnya sedikit tersengal. Meskipun begitu, hatinya terus berdegup kencang karena kerinduan yang tidak terkendali. Dengan nafas terengah-engah, Hamdah mengetuk pintu Budiman. "Hamdah, akhirnya kamu datang." "Kak Budiman?" Hamdah menunduk tersipu malu begitu Budiman menyambut kedatangannya. Dengan senyum hangat, Budiman membuka pintu rumahnya dan menyuruh Hamdah masuk. Hamdah yang tengah mabuk kepayang tak menyadari sorot mata Budiman yang berbeda. Budiman merasakan kepuasan melihat Hamdah tunduk sepenuhnya di hadapannya. Hamdah telah terperangkap dalam ikatan yang tidak terlihat. Tunduk di bawah keinginan Budiman, wajahnya yang selalu bersemangat kini memancarkan kepatuhan yang tidak wajar. Ia mengikuti setiap perintah dari Budiman tanpa ragu, bahkan menyerahkan seluruh miliknya yang berharga hanya demi lelaki miskin itu. Budiman tersenyum puas melihat efek dari mantra yang ia lancarkan. Sebuah mantra gaib telah mempengaruhi takdir Hamdah tanpa sepengetahuannya. Setelah hari beranjak siang, barulah Hamdah keluar dari rumah Budiman. Dia harus segera kembali untuk membantu ibunya melayani pembeli yang pasti sudah berdatangan sejak tadi. Di saat itulah Abdul datang bertamu ke rumah orang tua Hamdah dengan harapan bertemu dengan kekasihnya. Namun yang ia temui adalah kejutan yang tidak menyenangkan. Hamdah yang seharusnya menyambutnya dengan hangat justru terlihat dingin dan seolah tak peduli. Tatapan matanya kosong tanpa sedikit pun kehangatan yang biasa ia tunjukkan pada Abdul. Abdul mulai mendekati Hamdah, mencoba mencari penjelasan atas perubahan sikapnya karena mengira jika gadis itu hanyalah bersikap malu-malu kucing. Akan tetapi, belum lagi Abdul berbicara, Hamdah dengan tegas mengusirnya dari rumah, lengkap dengan kata-kata yang menusuk hati Abdul. Gadis pujaan Abdul berkata jika ia tidak ingin menikah dengan Abdul, melainkan dengan Budiman yang sangat dicintainya. "Kamu pasti sedang bercanda," ucap Abdul tidak percaya. Hamdah merengut lalu masuk ke dalam kamar. Setelah membanting pintu dengan keras, Abdul terdiam. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Perasaan sakit dan juga kecewa melanda hatinya, tetapi dia juga merasa kebingungan dan tidak mengerti atas apa yang terjadi. Bagaimana mungkin Hamdah yang telah menerima lamaran dari keluarganya itu tiba-tiba saja berubah begitu dingin? Abdul memandang Abbas dengan heran. "Apa Hamdah sedang sakit, Paman?" Abbas menggelengkan kepala, begitu juga istrinya. Sejak tadi mereka tidak mendengar keluhan dari Hamdah yang mengatakan dirinya sedang sakit. Lalu, kenapa dia mendadak bertingkah aneh? Fatimah memaksakan diri untuk tertawa, walau terdengar sumbang. "Mungkin dia hanya sedang merajuk. Nah, Abdul, jangan terlalu risau ya. Biar nanti Uma yang berbicara dengannya." "Tidak ada yang bisa dibicarakan lagi, Uma. Aku tidak mau jadi istri Abdul." Hamdah berteriak dari dalam kamar. "Aku benci lelaki itu. Lebih baik aku mati daripada harus menikah dengan Abdul." Wajah Abdul merah padam. Ia langsung meninggalkan rumah Hamdah tanpa berbicara lagi. Rahangnya mengeras menjadi tanda bahwa Abdul sangat marah. Baik Abbas maupun Fatimah tercenung duduk di ruang tamu dengan tatapan terkejut sekaligus tak percaya saat mendengar pengakuan dari Hamdah. Wajah mereka begitu bingung serta khawatir. Tidak ada yang bisa memahami bagaimana anak gadis mereka bisa mengambil keputusan sedrastis ini. Suara pintu kamar yang terbuka membuat kedua orang tua Hamdah menoleh. Gadis dengan rambut
panjang sepunggung itu memandang sekeliling rumah untuk memastikan Abdul sudah pergi. "Hamda, siapa yang kamu sebut sejak tadi? Budiman. Apa kamu tahu siapa dia?" Abbas bertanya geram pada Hamda. "Siapa yang tidak kenal Budiman? Kita sudah lama tinggal sekampung dengannya, Bah." Hamda menyaut dengan cepat. Fatimah memberengut. "Dia itu miskin, tidak punya apa-apa selain pondok yang reot. Tapi aku mencintainya, Mah. Aku pasti bahagia bersamanya." Hamda menyaut cepat. "Bahagia? Hah? Bahagia apa?" Hamda memandang ke arah Abbas dengan dingin. "Apa Abah tidak suka melihat anak Abah bahagia?" "Ah, memangnya kamu bisa bahagia hanya dengan makan janji manis dari Budiman? Dia bahkan tidak sanggup membiayai hidupnya sendiri, apalagi menghidupi istri." Abbas mengamuk. Ia merasa dipermalukan oleh anaknya sendiri yang menolak Abdul dan lebih memilih laki-laki miskin. Namun Hamda tetap teguh pada pendiriannya. Ia bersikeras ingin menikah dengan Budiman. Pak Abbas dan Bu Fatimah saling pandang. Kemarahan sekaligus rasa putus asa tergambar jelas di wajah mereka. Keduanya tahu betapa keras kepalanya Hamda, anak perempuan mereka. Akan tetapi, menuruti kemauan Hamda juga tidak akan pernah mereka lakukan. Dan sejak hari itu, suasana tegang di rumah terasa kuat. Baik Abbas maupun Fatimah tetap teguh pada keputusan mereka untuk tidak mengizinkan Hamda menikah dengan Budiman, meskipun anaknya bersikeras untuk mengikuti keinginannya. Tanpa sepengetahuan orang tuanya yang sibuk bekerja, Hamda seringkali mengambil kesempatan untuk pergi tanpa izin. Begitu mereka lengah, ia segera menuju ke jendela kamar. Dengan hati-hati, ia membuka jendela tersebut dan melompat keluar untuk bertemu dengan Budiman yang menunggunya dengan sabar di ujung kampung. Wajah mereka bersinar-sinar bahagia saat bertemu. Cinta yang membara di antara mereka berdua terasa seperti api yang tak terpadamkan. Hamda yang sudah kalindangan atau mabuk kepayang tidak lagi mempedulikan norma maupun aturan agama. Dia selalu menuruti keinginan Budiman, termasuk menyerahkan kehormatan yang harusnya selalu ia jaga sampai menikah nanti. Beberapa bulan kemudian, Fatimah yang merasa janggal karena Hamda masih belum juga bangun bergegas masuk ke dalam kamar anaknya. "Hamda, kenapa belum bangun dari tadi, Nak?" seru ibunya sambil membuka selimut yang menutup sempurna seluruh badan hingga wajah Hamda. Fatimah terkejut kala mendapati anaknya yang terbaring lemas dengan muka yang pucat. "Kamu sakit, Nak?" Hamda menggeleng, lalu memejamkan mata. Sementara itu, Fatimah memegang dahi Hamda yang penuh keringat. Dia sedikit tenang setelah tahu anaknya tidak mengalami demam. "Katakan pada Uma, kamu itu kenapa?" "Entahlah, Mah. Beberapa hari ini badanku terasa lemah dan tidak nafsu makan." Jantung Fatimah berdebar kencang mendengar penuturan sang anak, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Apalagi yang kamu rasakan, Nak?" Hamda tidak menjawab pertanyaan ibunya. Ia tetap bungkam meskipun Fatimah terus bertanya, namun sudut matanya mulai basah meski Hamda sudah menahan tangis sejak tadi. "Mungkin kamu hanya masuk angin," ujar Fatimah pada akhirnya. Ia lalu keluar dari kamar dan segera mencari bidan yang memang tinggal tak jauh dari rumah mereka. Hamda sempat menolak ketika bidan itu datang untuk memeriksanya, akan tetapi Fatimah yang memohon-mohon membuat Hamda luluh juga. Hamda dinyatakan hamil. Fatimah langsung jatuh pingsan saat itu juga setelah bidan menjelaskan kondisi putrinya yang memang tengah hamil muda. Rumah keluarga Hamda langsung ribut. Abbas mengamuk, bahkan ia memukuli putrinya berulang kali. Ia malu karena anaknya yang dikenal sebagai kembang desa ternyata hamil di luar nikah. Hamda hanya bisa menangis memohon ampun. Keadaan pun menjadi semakin parah sehingga Abbas tidak lagi memiliki pilihan lain selain menerima Budiman sebagai menantu. Dengan hati yang berat, mereka mengadakan acara pernikahan sederhana di rumah. Tidak banyak tamu yang hadir, sebagian besar tetangga menghindari acara tersebut dengan alasan enggan menghadiri pernikahan penuh aib. Bahkan beberapa di antara tetangga pun tega mencibir pada keluarga Hamda, menyalahkan mereka karena membiarkan anak mereka hamil sebelum menikah.
Bukannya menikah dengan Abdul yang kaya raya, Pak Abbas justru memungut menantu miskin. Begitu salah satu cemoohan yang didengar Abbas. Ya, semua itu kan gara-gara si Hamdanya yang terlalu genit. Pak Abbas dan Bu Fatimah yang seharusnya merayakan kebahagiaan putri mereka sekarang harus menanggung malu dan juga rasa penyesalan. Benar saja, setelah resmi menikah, Budiman pun pindah ke rumah mertuanya yang meninggalkan pondok reotnya begitu saja dan hanya membawa baju di badan. Di rumah mertuanya, Budiman lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermalas-malasan dan menganggur. Saat orang lain sibuk dengan pekerjaan rumah tangga atau urusan di kebun, ia memilih tempat yang nyaman untuk berbaring atau melamun sambil merokok. Aroma kemenyan menguar dari rokok yang diisap Budiman, tetapi tak seorang pun berani mengeluh. Dengan sikapnya yang kurang peduli, Budiman sama sekali tidak pernah tertarik untuk bekerja. Ia lebih memilih tidur seharian di kamar, lalu memancing untuk menghilangkan rasa bosan. Malam, ia habiskan bergadang di pos kamling bersama para pemuda pengangguran lainnya. Abbas, yang semula hanya diam saja, sedikit-sedikit mulai merasa keberatan. Ia mengeluh pada istrinya, lalu nekat menegur Budiman. "Apa kamu tidak bosan? Tiduran terus di rumah?" Budiman, yang kala itu sedang menikmati kopi, melirik sinis pada mertuanya. "Kenapa memangnya, Bah?" Wajah Abbas semakin muram karena tanggapan Budiman. "Apa kamu tidak ingin mencari pekerjaan? Hamda itu sedang hamil. Sebentar lagi kamu harus menyiapkan banyak biaya untuk persalinan anakmu. Belum lagi membeli baju dan segala perlengkapan nanti setelah lahir." "Benar, kamu itu harus menabung mulai sekarang." Fatimah menimpali. Budiman hanya tertawa. Apanya yang lucu?" Urat di kening Abbas bergerak kencang saat mendapati tingkah Budiman yang tidak sopan. "Kenapa harus repot-repot bekerja, Bah? Hamda sudah berjanji kalau aku tidak perlu bekerja setelah menikah. Kalau Abah tidak percaya, tanya saja pada Hamda." Budiman menunjuk ke arah istrinya yang sedang mengupas bawang di lantai. Abbas memandangi Hamda seolah tidak percaya. "Apa benar itu, Hamda?" Hamda mengangguk takut-takut. "Benar kan kataku, Bah?" Budiman tertawa puas, namun tawanya segera terhenti ketika Abbas memukul meja dengan keras. Laki tua itu memaki Budiman, mengamuk karena menantunya tak mau bekerja walau istrinya sedang hamil. Budiman menggelengkan kepala. "Ya, sebenarnya aku juga tidak mau tinggal di sini terus menjadi beban kalian. Apa begini saja, bagaimana kalau Abah menjual sepeta kebun karet itu, lalu nanti modalnya akan kupakai untuk berjualan baju di kota?" Pertanyaan Budiman yang seenaknya sendiri itu disambut dengan sumpah serapah. Bahkan Abbas berteriak keras, menyuruh Budiman segera pergi dari rumah mereka. Budiman berdiri, dia mengangkat bahu dengan tidak acuh. Kakinya mulai beranjak keluar rumah, tetapi Hamda menangis. Ia memeluk kaki Budiman dan melarangnya pergi. "Ke Budiman, jangan pergi. Jangan pernah kemana-mana," racau Hamda di sela tangisnya. "Ya, Abah mengusirku," saut Budiman sambil berusaha maju. "Ya, aku bisa apa kalau diusir mertuaku sendiri?" Suara tangisan Hamda memecah keheningan yang tegang di rumah itu. Ia merangkul kedua kaki Budiman dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca oleh air mata yang tumpah. "Abah, Uma, jangan mengusir Kak Budiman. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpa dia." Hamda menangis parau, air matanya terus mengalir dengan deras. "Kalau kalian memang terus bersikeras, aku pun akan memilih pergi bersamanya." Baik Abbas maupun Fatimah yang sebelumnya menyimpan kemarahan dan kekecewaan terhadap Budiman sekarang terdiam oleh ancaman dari putri mereka. Mereka terdiam, satu sama lain merasa tidak berdaya karena dihadapkan pada pilihan yang pahit. Di sekeliling mereka, rumah terlihat kacau. Barang-barang berserakan di lantai, sisa-sisa makanan masih ada di meja pun berantakan. Suasana yang tegang terasa menggantung berat di udara, ditambah pula oleh asap kemenyan yang mengepul dari rokok Budiman. Abbas akhirnya terduduk kalah. "Masuklah, kami mengalah. Lebih baik kamu tetap di rumah ini daripada kami harus kehilangan Hamda." Fatimah mengangguk dengan berat. Ia menyetujui keputusan Abbas walau sedikit tidak rela. Sementara itu
Diam-diam, Budiman tersenyum sinis karena merasakan kemenangan. Meskipun dengan hati yang berat, kedua mertuanya itu memilih untuk mengalah demi kebahagiaan anaknya. Mereka berpura-pura seolah-olah tidak ada masalah ketika di hadapan tetangga mencoba menyembunyikan kekecewaan dan ketidakpuasan yang dirasakan terhadap perilaku Budiman. Namun, gosip tetangga tidak bisa dihindari. Setiap kali Abbas maupun Fatima bertemu tetangga atau berpapasan kawan di kampung, mereka bisa mendengar bisikan-bisikan dan tawa sinis yang terlontar. Tahu nggak? Tahu nggak kalian tentang keluarga Abbas? Mereka itu memiliki menantu yang tidak berguna. Menantunya itu kan taunya hanya menghambur-hamburkan uang, membuat keluarga Abbas jatuh miskin kalau terus dibiarkan. Tetangga yang lain mencibir ke punggung Abbas. Iya, Hamda pun terlihat semakin jelek kulihat. Dia tidak lagi secantik dulu. Mungkin karena terlalu banyak makan hati. Abbas dan Fatima mendengarkan dengan hati yang sakit, tetapi tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan gosip-gosip yang merusak nama baik keluarga mereka. Waktu terus berjalan. Usia Abbas dan Fatima semakin bertambah tua. Mereka tidak lagi memiliki tenaga yang cukup untuk bekerja seperti dulu. Hamda sebagai putri tunggal yang bertanggung jawab untuk membantu orang tuanya yang semakin renta, sibuk berjualan sambil mengurus anaknya yang telah lahir. Anak perempuan Hamda yang menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan keluarga Abbas. Meskipun kecewa pada Budiman, setidaknya mereka memiliki cucu yang manis. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Hamda sudah bangun dari tempat tidurnya. Dia mengganti pakaian celemek dan mulai mengaroh nasi. Sekarang, Hamdah lah yang menggantikan ibunya di warung nasi kuning yang sudah menjadi sumber penghasilan keluarga selama bertahun-tahun. Wajahnya yang muram hanya diolesi bedak dingin, badannya kurus, tetapi tetap lincah melayani pembeli yang berdatangan. Sementara itu, Budiman semakin lebih sering menghabiskan waktunya dengan sesumbar di pos hansip setempat yang menggunakan uang hasil penjualan nasi kuning yang dilakukan oleh Hamda untuk membeli minuman dan makanan untuk dirinya dan teman-temannya. Semua perjuangan Hamda untuk mencari uang tidak pernah dipedulikan oleh Budiman. Ia sibuk membuang waktu dengan bersenang-senang. Kak, sebaiknya kamu itu mengurangi kumpul-kumpul bersama teman-temanmu. Lebih baik kakak membantuku berjualan di warung. Hamda mencoba menegur Budiman yang baru saja bangun tidur. Saat itu, ia sedang kewalahan melayani pembeli sehingga memberanikan diri berbicara pada Budiman. Tatapan tajam Budiman membuat Hamda terdiam, namun dia tetap mencoba menyampaikan kekhawatirannya. Kamu gak suka melihatku berteman? Hamda menggeleng. Aku hanya meminta bantuan, Kak. Berisik. Bilang aja kalau kamu itu gak suka dan ingin mengekangku agar terus mengeram di rumah, ya kan? Budiman menggerutu keras. Tangannya merogoh rokok dari dalam saku lalu menyulutnya. Aroma kemenyan tercium santer membuat Hamda yang sudah membuka mulut kembali terdiam. Matanya kosong sesaat begitu kemenyan mengelilingi tubuhnya. Di sekitaran mereka, para pelanggan warung memperhatikan dengan rasa tidak nyaman. Beberapa bahkan berbisik-bisik satu sama lain, memperhatikan tingkah suami istri yang begitu ganjil. Mereka sudah sering melihat Budiman memarahi istrinya di depan umum. Namun, baru kali ini mereka mengetahui Hamda tak bisa berkutik di hadapan Budiman. Perempuan itu menyerahkan seluruh uang yang ia miliki ke tangan Budiman, lantas berbalik kembali ke warung seolah tidak terjadi apa-apa. Pembeli yang pada saat itu berada di warung satu persatu mulai mengundurkan diri. Mereka tidak ingin lebih lama lagi berada di tempat yang aneh itu. Warung Hamda perlahan sunyi. Desas-desus tidak sedap pun mulai terdengar. Seolah cobaan belum selesai, Hamda kembali mendapat musibah. Abbas meninggal dunia dalam keadaan yang mengerikan. Ia ditemukan di atas tempat tidur dengan mata terbelalak, selalu ketakutan, sementara kedua tangannya mencekik lehernya sendiri. Warga kampung geger. Tetapi Hamda tidak menunjukkan reaksi apapun. Tidak ada air mata yang mengalir dari matanya yang kosong. Ia terlihat seperti mati rasa, tidak mampu merasakan atau menunjukkan kesedihan yang seharusnya menyelimuti kehilangan ayahnya. Saat pemakaman, suasana sedih pun semakin terasa oleh keberadaan Budiman yang mabuk dan tidak terkendali. Dengan tubuh terhuyung-huyung, ia mengoceh tidak karuan, mengganggu ketenangan dan penghormatan yang seharusnya diberikan kepada almarhum.
Pandangan sinis dari tetangga-tetangga yang hadir dalam upacara itu menyoroti perilaku kurang ajar dari Budiman. Jangankan mengaji untuk mendiang, Budiman justru tertawa terbahak-bahak puas. Ibunya Aina yang tinggal bersebelahan dengan rumah Hamdah akhirnya memberanikan diri untuk bertamu beberapa hari setelah pemakaman Abbas. Ia menemui Fatimah saat Budiman tidak ada di rumah. Sore itu terasa begitu hening di belakang rumah. Ibu Aina yang bernama Acil Inur itu berbisik dengan hati-hati mencoba agar percakapan mereka tidak terdengar oleh orang lain. "Hamdah di mana?" Acil Inur memandang ke sekeliling. "Sedang memandikan anaknya," Fatimah menjawab dengan suara berbisik pula. "Ada apa sebenarnya, Cil? Jarang-jarang kamu kesini. Biasanya kamu selalu menghindar, terutama kalau ada menantuku di sini." Acil Inur memainkan tangannya dengan gelisah. Aku takut dengan menantumu itu. Lihat saja, anakmu itu seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Dia selalu saja menuruti kemauan Budiman tanpa pikir panjang." "Aku tahu, tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa." Fatimah mengernyitkan dahi lantas menarik nafas panjang. Mereka terus berbicara di bawah cahaya remang-remang senja. Perlahan-lahan siang berganti malam. Acil Inur dan Fatimah akhirnya sepakat untuk pergi mencari pertolongan. "Kita sebaiknya pergi sekarang juga, mumpung menantumu tidak ada di rumah." Acil Inur menyarankan Fatimah agar bergegas. Fatimah mengangguk. Mereka berdua lalu berjalan beriringan melintasi jalanan kampung yang sunyi. Rumah-rumah di sekitar mereka terlihat sepi. Sebagian besar para tetangga telah kembali ke rumah masing-masing setelah seharian penuh dengan kesibukan. Dari kejauhan, cahaya lampu jalan mulai menyala satu persatu menandakan bahwa malam telah tiba. Ibu Hamdah dan Acil Inur berjalan melalui jalan kecil yang dikelilingi pepohonan hijau yang rindang untuk menuju ke pesantren Kiai Arif. Suasana tenang dan damai menyambut kedatangan mereka seiring dengan aroma harum dari bunga-bunga yang bermekaran di sekitaran area pesantren. Pesantren Kiai Arif terletak di kampung sebelah dengan bangunan-bangunan kayu yang sederhana namun elegan tersebar di antara hijaunya pepohonan. Di halaman pesantren, beberapa santri terlihat duduk bersama di bawah naungan pohon yang rindang. Suara gemericik air yang mengalir dari kolam kecil di sudut halaman menambah ketenangan. Fatimah akhirnya bertemu dengan Kiai Arif yang mengenakan jubah putihnya yang bersih. Wajahnya ramah dan teduh, memberikan kesan yang menyejukkan. Fatimah mulai menceritakan permasalahan yang dialaminya oleh keluarganya kepada Kiai Arif sambil berharap bahwa beliau dapat memberikan jalan keluar. Kiai Arif terdiam sebentar. Tasbih di tangannya terus dipetik sementara ia terus berpikir. "Bagaimana, Kiai?" tanya Acil Inur memberanikan diri. Kiai Arif menarik nafas. "Kita pergi sekarang. Keadaan ini harus segera diselesaikan sebelum menjadi lebih parah." Singkat kata, Kiai Arif pun bersedia datang ke rumah Fatimah. Ia sempat tertegun sebelum masuk ke dalam rumah lalu membaca surah pendek ketika melalui ambang pintu. Hamdah terkejut melihat kedatangan lelaki asing di rumahnya. Wajahnya pucat, ia langsung terduduk di lantai seolah kehilangan tenaga. Tanpa basa-basi, Kiai Arif segera menyuruh Fatimah untuk mengambilkan air putih yang lantas dibacakan doa. "Minumkan padanya sampai habis." Saat Fatimah menawarkan air doa kepada Hamdah, reaksi anaknya jauh dari apa yang diharapkan. Perempuan muda itu mulai gelisah dan tampak tidak nyaman dengan tawaran tersebut. Wajahnya yang pucat terlihat kacau, matanya memancarkan aura ketakutan. Jangan, suara Hamdah gemetar karena ketakutan yang mendalam. Ia seolah merasa terancam atas kehadiran Kiai Arif dan juga air doa yang ditawarkannya seolah-olah itu adalah sesuatu yang menakutkan dan berbahaya bagi dirinya. Kiai Arif mencoba menjelaskannya dengan lembut, mencoba meredakan ketakutan yang dirasakan oleh Hamdah. Namun Hamdah akhirnya mulai mengamuk, melemparkan benda-benda di sekitaran dan menjerit histeris. Kiai Arif, Acil Inur dan juga Fatimah berusaha menenangkan Hamdah, tetapi keadaan semakin memburuk dengan cepat. "Antarkan saya ke kamar Budiman," putus Kiai Arif cepat. Dengan wajah pucat berkeringat, Fatimah lalu mengantarkan Kiai Arif ke kamar menantunya.
Dalam penelusuran Kiai Arif di kamar Hamda dan Budiman, matanya tertarik pada sebuah benda yang tersembunyi di antara baju-baju yang ada di lemari. Kiai Arif meraih botol berisikan minyak itu dengan hati-hati. Merasakan getaran negatif yang menyelimutinya, ia segera mengetahui bahwa minyak ini memiliki energi yang tidak baik, mungkin berasal dari praktik-praktik yang tidak benar. Udara di sekitar mereka menjadi dingin dan angin mulai bertiup ganas. Suaranya berderu keras meskipun jendela dan pintu rumah kala itu tertutup rapat. Cahaya lampu mulai berkedip, menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan di dinding. Kiai Arif bisa merasakan kehadiran sosok gelap dan juga jahat yang mencoba menghalangi misinya. Kiai Arif terus membaca doa. Tasbih di tangannya berputar semakin cepat. Perlahan-lahan angin yang tadi bertiup kencang menjadi reda. Lampu pun kembali menyala dengan terang. Dengan tekad yang bulat, Kiai Arif membawa botol itu keluar. Di tepian sungai yang mengalir dengan tenang, ia memperhatikan minyak itu sejenak, mencoba mencermati kekuatan gelap yang terkandung di dalamnya. Kiai Arif terus membacakan ayat-ayat suci, terus memohon agar energi negatif itu lenyap dan hilang dari kehidupan keluarga Hamdah. Setelah selesai membacakan doa, Kiai Arif segera membuang botol berisikan minyak ke dalam sungai. Ia memperhatikan dengan seksama bagaimana botol itu tenggelam dalam aliran air yang deras dan lenyap di dalam kedalaman sungai yang gelap. Dalam hati, Kiai Arif berharap bahwa dengan tindakan ini, kekuatan gelap yang terkandung dalam minyak itu akan lenyap selama-lamanya. Dengan langkah yang mantap, Kiai Arif pun kembali ke rumah Hamdah, membawa rasa lega dan juga harapan bahwa tindakannya tadi telah membawa kebaikan bagi keluarga yang sedang dilanda kesulitan. Hamdah sudah menghabiskan airnya tadi Kiai. Acil Inur segera memberikan laporan. Sekarang dia tidur pulas, sepertinya tenaganya sudah habis. Belum lagi Kiai sempat menjawab, mereka dikejutkan dengan tetangga yang datang melaporkan musibah. Angin topan yang bertiup kencang tadi telah menumbangkan sebatang pohon karet tua. Pohon itu ambruk tepat di pos, langsung menewaskan Budiman yang sedang mabuk di sana. Semua orang terkejut, tetapi tidak ada yang meneteskan air mata. Fatimah bahkan diam-diam bersyukur karena menantunya itu telah meninggal dunia. Kiai Arif yang masih berada di sana menyampaikan rasa bela sungkawa yang tulus kepada keluarga Hamdah. Dia sedikit terkejut oleh kejadian yang tidak terduga itu, tetapi menyadari bahwa kadang-kadang kehidupan memiliki cara yang sulit untuk dipahami untuk mengajarkan pelajaran yang berharga. Dalam kedukaan yang mendalam, keluarga Hamdah merenungkan atas takdir yang telah menimpa mereka. Meskipun Budiman telah pergi, tetapi mereka juga merasakan adanya beban yang terangkat dari pundak mereka, seperti sebuah beban yang telah dihapus dari kehidupan. Satu-satunya yang dapat mereka lakukan adalah mendoakan Budiman, semoga ia diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga keluarga Hamdah dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan kembali setelah cobaan yang begitu berat. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari pedalaman Kalimantan sungguh luar biasa kali ini, dan kisah kali ini ditulis oleh Sanum Nareswari, yang ternyata Sanum ini adalah penulis dari Kalimantan juga ya, penulis asli Kalimantan. Dan kisah kali ini sungguh luar biasa. Sanum, asli keren banget ini kisahnya, dan banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan. Salah satunya adalah yang pasti tentang, ya oke lah, kita sepakati dulu bahwa Budiman, sosok Budiman ini tidak seperti namanya. Budiman ini sosok yang bejat lah, yang kurang ajar dan jahat, di mana ia sudah mengirimkan pelet bulu perindu kepada Hamdah. Dan tapi semua itu dimulai dari perlakuan orang tuanya Hamdah sendiri ya. Jadi ini mungkin jadi pengalaman kita juga, terutama saya yang punya anak cewek. Seandainya menolak atau tidak menginginkan menolak lamaran ya yang dilancarkan oleh seseorang, itu paling tidak dengan kata-kata yang baik, dengan tanpa harus menghina lah. Di sini kan mungkin Budimannya seperti dalam kisah tadi, dia mungkin bisa terima karena dia sudah kalah lebih dulu daripada anak kepala desa ya. Tapi kata-kata yang dibikin sakit hati ya itu adalah hinaan yang dilancarkan oleh ayah dan ibu atau abah dan uma dari
Hamdah sendiri. Dan hal inilah ya yang akhirnya memicu dia untuk mengguna-gunai Hamdah sampai dengan dihamili lalu akhirnya menikah. Dan pada saat berumah tangga ya sifat-sifat aslinya pemalas, pengangguran, gak mau kerja, mau enaknya doang, dan sampai akhirnya meninggal ya. Abah dari Hamdah ini luar biasa sekali. Dan untuk bulu perindu sendiri teman-teman ya, memang saya dulu juga sedikit, maksudnya pernah melihat lah ya, pernah melihat. Jadi itu kan sejenis bulu ya. Jadi kalau di sini bulu perindu itu ada yang bilang berasal dari rumput ya, rumput yang mana bisa bergoyang atau bergerak sendiri ketika terkena air. Ada juga yang bilang bahwa itu dari rumput yang sudah dijadikan sarang bagi burung elang ataupun burung raja wali ya. Jadi banyak sekali sih versi di situ. Intinya kalau bilang ada, tapi ya janganlah teman-teman, jangan pakai karena itu media ya, itu hanya media. Bulu perindunya sesungguhnya jin lah yang bermain di dalam itu. Enggak, luar biasa sekali. Dan sekali lagi ya, banyak hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Yang buruk-buruknya kita buang aja, mari kita ambil yang baik-baiknya. Dan alhamdulillah Hamdah pada akhirnya terlepas daripada jerat guna-guna bulu perindu yang dilancarkan Budiman. Budimannya juga harus menerima hukuman ya, setimpal dengan apa yang sudah dia perbuat. Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Untuk Sanum Nareswari ditunggu lagi ya kisah-kisah horor selanjutnya. Yang ini udah yang keberapa nih ya? Kisahnya Sanum yang ketiga kalau nggak salah sama yang ini. Kisah-kisah yang Sanum kita up di channel kami. Dan buat teman-teman silakan yang punya komentar bisa ditulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan silakan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap harinya setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.